Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Aduh, senang sekali aku Mutia bisa kembali menemani di podcast KPI Prodi kali ini. Dan pada kesempatan hari ini kita akan bincang-bincang terkait IPCOM. Apa sih IPCOM itu? Keunggulannya apa aja sih? Dan mungkin sederet pertanyaan-pertanyaan lain dan rasa penasaran teman-teman calon mahasiswa baru di rumah ya yang mau daftar di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dan pada kesempatan hari ini kita sudah ditemani oleh narasumber kita yang sangat luar biasa. Beliau merupakan dosen tetap di Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Sekaligus juga beliau adalah sekretaris IPCOM ya. Dan langsung aja kita sapa, sudah ada Bu Khalifatul Fauziah SLC MA di sini. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman yang ada di rumah. Semoga semuanya sehat ya, sama seperti saya dan Mbak Mutia pada kesempatan kali ini. Amin, alhamdulillah sehat ya Bu, luar biasa. Ya langsung aja yuk Bu, kita masuk ke pembahasan inti kita pada hari ini, yaitu terkait IPCOM. Nah, IPCOM itu apa aja sih Bu, dan apa aja sih keunggulannya? Mungkin boleh Ibu sedikit ceritakan dulu. IPCOM, nah teman-teman, sekilas bahwa Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam pada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta itu memiliki dua jalur program studi. Yang pertama adalah program Komunikasi dan Penyiaran Islam reguler. Kemudian yang kedua adalah program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Internasional atau yang biasa disebut dengan IPCOM ya, International Program of Islamic Communication, atau sering juga disebut sebagai Al-Qismul Alami Lit-Da'wati wal I'lam. Jadi Mbak Mutia, sama seperti yang tadi saya sampaikan, IPCOM adalah program studi KPI, hanya saja ini adalah program internasional. Namanya juga IP ya, bukan IC atau International Class. Nah, ini teman-teman mungkin juga akan perlu dijernihkan bahwa ada perbedaan antara IC International Class dengan IP atau International Program. Apa bedanya? Kalau IP itu sudah jelas merangkum IC, tapi IC belum tentu IP. Jadi IC atau International Class itu teman-teman, yaitu sebuah penyelenggaraan kelas untuk mata kuliah tertentu dengan bahasa pengantar menggunakan bahasa internasional. Tapi kalau program internasional itu yang pertama jelas dia sudah ada IC-nya, yakni proses pengantaran perkuliahan di semua mata kuliah itu sebagian besarnya menggunakan bahasa Arab atau Inggris. Kemudian yang kedua, lebih dari itu ada program-program internasional yang dijalankan seperti International Student Mobility atau mungkin teman-teman lebih akrab dengan istilah exchange ya, student exchange. Kemudian ada juga staff mobility, jadi ada international staff di situ. Nah, itu adalah sekilas perbedaan antara IC dengan IP. Nah, semua program internasional tadi jelas ada di artinya itu menjadi bagian dari program internasional IPCOM ya. Setidak-tidaknya kita mengusahakan supaya semua karakteristik dari IP itu bisa dijalankan dengan optimal begitu. Jadi itu adalah IPCOM. Di UMY sendiri ada banyak IP untuk program-program studi tertentu. Betul. Untuk keunggulannya sendiri apa aja sih Bu IPCOM ini? Jadi teman-teman, paling tidak ada 3 keunggulan utama dari program studi KPI internasional atau yang disebut dengan IPCOM. Yang pertama, sampai saat ini IPCOM masih menjadi satu-satunya program KPI internasional yang ada di Indonesia. Wah, jadi keren banget ya sebenarnya IPCOM ini. Siapa yang mau menjadi founding father student of the first IPCOM at Indonesia, let's join IPCOM of UMY ya. Kemudian yang kedua, jelas dia mempunyai IC ya, atau menggunakan bahasa pengantar Arab atau Inggris dalam perkuliahan yang dijalankan. Tapi teman-teman tidak perlu khawatir karena perkuliahan itu adalah proses pembelajaran, dan proses pembelajaran adalah cara kita untuk bertumbuh menjadi lebih baik dengan melakukan banyak kesalahan. Nah, kadang anak muda ini takut bahwa dalam proses pembelajaran mereka harus sempurna. Oh, kalau mau sempurna nggak usah belajar ya, jadi malaikat saja. Atau setidak-tidaknya masukilah dunia profesi, bukan dunia perkuliahan atau pembelajaran. Jadi tenang saja,
proses belajar berarti proses melakukan kesalahan sebanyak-banyaknya begitu. Untuk kemudian kita tahu dan kemudian semakin bertumbuh menjadi lebih baik lagi. Nah, kalau yang ketiga adalah keunggulan di mana IPCOM tentu memiliki atau menjalankan berbagai program internasional yang dikerjasamakan juga dengan stakeholders internasional kita, Mbak Muti. Begitu. Baik itu universitas di luar negeri maupun lembaga-lembaga internasional yang lain. Oh, jadi banyak ya pihak yang kerja sama dengan IPCOM ini. Ya, karena pertama kita punya berdasarkan sejarah kita ada kerjasama dulu dengan Asia Muslim Charity Foundation AMCF ya. Ya, kemudian kita juga dalam menjalankan student exchange itu mau tidak mau kita pasti bekerja sama dengan lembaga pendidikan tinggi internasional yang lain. Betul. Kalau tadi ngomongin soal keunggulannya IPCOM, sekarang keuntungannya jadi mahasiswa IPCOM ini apa aja sih Bu? Mungkin juga mahasiswa di rumah, calon mahasiswa di rumah bertanya-tanya kalau saya gabung IPCOM ini saya bisa dapat apa aja? Oke. Gitu. Keuntungannya signifikan banget lah. Jadi setidak-tidaknya kalau tadi ada 3 keunggulan IPCOM, maka ada 3 hal juga yang sangat signifikan untuk didapat oleh mahasiswa-mahasiswa yang mengikuti international program, termasuk International Program of Islamic Communication. Yang pertama itu adalah jelas kompetensi, karena sebagian besar proses perkuliahannya menggunakan bahasa internasional, maka kita mencoba menciptakan bi'ah atau lingkungan supaya kita bisa lebih terampil dan fasih dalam berbahasa asing ya, khususnya dalam hal ini adalah Arab atau Inggris. Jadi untuk bahasa Arab misalnya kita ada program matrikulasi bahasa Arabnya, kemudian untuk bahasa Inggris kita juga ada program penyiapan mahasiswa untuk mencapai skor TOEFL yang tinggi begitu. Kemudian itu tadi dari sisi kompetensi ya, jelas kompetensi berbahasa, kemudian kompetensi berkomunikasi karena dituntut juga untuk berkomunikasi dengan student di luar negeri, kemudian dengan dosen di luar negeri, sehingga mau tidak mau itu meningkatkan rasa percaya diri yang sangat penting untuk kemudian bisa melakukan kerjasama global ketika sudah memasuki dunia profesi. Yang kedua adalah koneksi. Semakin tinggi jaringan yang didapat ya, terutama karena IPCOM ini adalah international program, ada international student mobility programnya, sehingga itu meluaskan koneksi yang lebih signifikan begitu. Bukan berarti teman-teman juga tidak bisa menjalin koneksi atau jaringan maupun network dengan lembaga-lembaga nasional dan lokal lainnya. Nah, jadi sudah ada kompetensi, koneksi, dan yang terakhir adalah kontribusi. Kontribusi baik bagi diri sendiri, karena jelas ya semakin tinggi kompetensinya, semakin tinggi koneksinya, kontribusi untuk self improvement atau peningkatan diri itu jelas lebih besar, dan juga terutama untuk pihak-pihak yang lain, bahkan seperti UMY sendiri juga akan terbantu ranking atau pemeringkatan perguruan tingginya ketika semakin banyak mahasiswanya yang mengikuti student exchange atau program-program internasional yang lain begitu. Menarik sekali sebenarnya ini Bu. Dan kalau gabung di IPCOM juga ada banyak sekali ICC yang bisa teman-teman calon mahasiswa baru ikuti ya. Di sini ada ICC radio, ICC musik, ICC film, betul banget. ICC jurnalistik dan lain-lain. Mbak Mutia harus dijelaskan dulu nih apa itu ICC. Jangan-jangan teman-teman di rumah belum pernah dengar apa itu ICC. Ya. Jadi ICC itu adalah Islamic Communication Community. Ya. Di mana itu adalah komunitas mahasiswa di bawah himpunan mahasiswa jurusan komunikasi dan penyiaran Islam, dan ini seperti sebuah komunitas yang mewadahi minat serta bakat mahasiswa dalam berbagai bidang, baik itu Al-Quran, kemudian ada juga musik, ada juga multimedia, ada fotografi, dan banyak lagi yang lainnya. Baik Bu, selanjutnya nih kalau udah bergabung di IPCOM ini, setelah lulus apa aja sih Bu prospek kerja yang mereka bisa dapatkan ketika sudah jadi alumni? Oke, nah ini menarik teman-teman millennials muda semuanya untuk menjawab pertanyaan prospek kerja apa sih yang kemudian bisa kita geluti setelah lulus dari IPCOM. Saya mau berbicara dari visi dulu ya, bahwa IPCOM itu dijalankan untuk menyiapkan kader yang integral dan unggul dalam dakwah serta komunikasi Islam. Nah, jadi mindsetnya adalah yang namanya menyiapkan itu menyiapkan
mindset pikiran, menyiapkan tata bagaimana cara kita berpikir, fondasi kita berpikir, fondasi kita merasakan sesuatu dan kemudian bertingkah laku. Jadi sebenarnya perguruan tinggi itu khususnya yang sudah level strata 1 dan bukan diploma itu bukan hanya menyiapkan keterampilan tapi juga pola pikir. Nah, ini yang menarik bahwa kalau seseorang yang menyiapkan pola pikir itu, mohon maaf, institusi yang menyiapkan pola pikir itu sebenarnya bukan berarti institusi yang menyiapkan orang-orang untuk hanya secara sempit dipersiapkan kepada profesi tertentu, tapi justru dia dipersiapkan untuk menghadapi apapun yang mungkin terjadi di masa depan. Betul. Mengokohkan mindsetnya, kemudian tentu saja karena kita adalah program studi komunikasi dan penyiaran Islam, mengokohkan keimanan di tengah gemuruhnya dunia pada saat sekarang ini. Nah, karena secara spesifik nama prodi kita adalah komunikasi dan penyiaran Islam, kemudian ini berarti mengkombinasikan antara bidang keilmuan dakwah, kemudian komunikasi dan sebagai salah satu peminatannya. Nah, jadi teman-teman bisa punya prospek kerja baik misalnya di bidang komunikasi ada jurnalis, ada sinematografer, ada videografer, ada animator dan seterusnya. Nah, semuanya itu tetap dalam warna dakwah Islam yang kita harapkan senantiasa punya keinginan untuk membawa seseorang dari kondisi tertentu kepada kondisi yang lebih baik lagi. Untuk masuk di IPCOM ini sebenarnya apa saja sih Bu yang perlu dipersiapkan? Karena kan katanya IPCOM itu kelas internasional, program internasional. Itu apa aja sih Bu yang perlu dipersiapkan untuk bisa masuk ke IPCOM? Karena yang pertama kita menggunakan bahasa pengantar Arab dan Inggris, tentu kita sangat menginginkan agar calon mahasiswa punya keinginan untuk kemudian mau belajar bahasa Arab dan Inggris ya sebagai salah satu alat untuk berkomunikasi dalam dunia global begitu. Kenapa saya bilang belajar bukan bisa ya? Karena kita akan memasuki tempat belajar. IPCOM itu bukan tempat untuk berkontestasi, bukan tempat untuk berkompetisi, itu adalah tempat belajar. Jadi diharapkan teman-teman berarti kalau mau belajar bahasa Arab dan bahasa Inggris, teman-teman bersedia melakukan kesalahan berulang kali sebanyak-banyaknya supaya kemudian bisa bertumbuh begitu ya. Untuk kemudian ketika nanti sudah lulus itu sudah siap dengan segala bekal yang sudah disiapkan. Paling pertama adalah tentu saja mau belajar dan mau belajar. Atau dengan kata lain mau melakukan kesalahan dalam rangka belajar. Karena sebenarnya to be honest ya, tidak banyak anak muda yang kemudian punya keinginan untuk saya akan melakukan kesalahan supaya saya kemudian menjadi tahu dan kemudian bisa menjadi pakar di bidangnya begitu. Padahal pengalaman adalah guru yang terbaik. Itulah sebabnya kita perlu melakukan banyak sekali kesalahan dalam proses pembelajaran. Atau lebih tepatnya mau untuk melakukan kesalahan tersebut baik dengan bertanya, membaca, berdiskusi dan yang lain-lain. Masya Allah sekali ya Bu. Selanjutnya untuk biaya kuliahnya sendiri bagaimana sih Bu? Apakah di IPCOM ini ada program beasiswa yang bisa mereka dapatkan atau seperti apa Bu? Nah, program kuliah di IPCOM itu sebenarnya secara umum sama dengan program kuliah di KPI reguler, hanya kita ada biaya untuk melakukan program internasional. Kalau tahun kemarin itu selisihnya sekitar 300.000 ya dengan biaya yang harus dikeluarkan mahasiswa yang menempuh program studi KPI reguler. Adapun program-program beasiswa banyak sekali yang ditawarkan, baik itu adalah beasiswa internal dari UMY itu sendiri maupun beasiswa eksternal di luar UMY. Jadi ada banyak sekali beasiswa, teman-teman bisa cek di admisi UMY ya, di website di sana sudah ada jalur-jalur prestasi di mana mungkin teman-teman bisa dari sejak awal mendaftar kemudian diterima di UMY itu sudah mendapatkan beasiswa dan lain sebagainya. Oke Bu, mungkin calon mahasiswa baru di rumah udah tertarik nih untuk bergabung di IPCOM. Nah, selanjutnya mungkin mereka bertanya-tanya juga untuk akreditasinya sendiri di IPCOM ini seperti apa sih Bu? Kalau akreditasinya A ya, karena kita satu payung antara itu. Jadi nama KPI di UM itu satu KPI, hanya kemudian nanti program studinya dijalankan dalam bentuk reguler dan juga dalam bentuk internasional. Jadi baik
program KPI reguler maupun program KPI internasional semuanya berakreditasi A gitu. Insya Allah. Kalau untuk fasilitasnya sendiri Bu, apa saja sih yang bisa menunjang perkuliahan dan minat bakat juga apa saja sih di IPCOM ini? Terlalu banyak ya. Terlalu banyak untuk disebutkan kurang dari 1 menit pada kesempatan kali ini. Teman-teman sebenarnya bisa mengakses banyak video di official KPI UMY di berbagai lini media sosial. Kami tadi sudah disebutkan ada Islamic Communication Community atau ICC yang kemudian mewadahi banyak minat dan bakat mahasiswa. Kita punya UKM juga, unit kegiatan mahasiswa. Kita punya banyak sekali ya Mbak. Kita untuk bahasa saja sudah ada American Corner, ada banyak sekali, apalagi itu ada UKM Al-Mujadid untuk bahasa Arabnya, dan belum lagi misalnya dari Prodi sendiri akan memberikan matrikulasi bahasa Arab. Jadi berlapis-lapis fasilitas yang ada di UMY begitu, belum lagi perpustakaannya, kita juga punya tempat lab olahraganya, lab kita, ada studio radio dan kemudian studio televisinya juga. Jadi alhamdulillah sekali, sangat lengkap. Kami bersyukur ya Allah menyempurnakan karunia di program studi KPI baik internasional maupun yang reguler dengan banyak fasilitas untuk menunjang proses pembelajaran dan pertumbuhan mahasiswa. Masya Allah. Terakhir nih Bu, mungkin peta persebarannya mahasiswa ini dari mana aja sih mereka asalnya? Ada nggak yang dari luar negeri gitu? Oh ada ya, kita punya mahasiswa juga dari Gambia. Itu IPCOM juga Bu? IPCOM, karena biasanya mahasiswa internasional akan mendaftar di program-program yang internasional juga. Ya, supaya mereka bisa mengikuti perkuliahan, karena belum tentu mereka bisa menggunakan bahasa Indonesia begitu. Tentu saja kalau di Indonesia sendiri mulai dari udah ada banyak ya, kita tidak terpusat di satu daerah tertentu, dari Nusa Tenggara Timur juga ada, dari banyak tempat sekali, dan kemudian dari luar negeri juga alhamdulillah ada. Masya Allah sekali ya. Tapi kan sekarang lagi online ya Bu, itu gimana Bu? Dia kesini apa gimana Bu? Yang dari luar negeri? Nah, unfortunately karena waktu awal lockdown dulu sampai sekarang visanya masih belum bisa, jadi penerbangan belum bisa dibuka dari Gambia ke sini, sehingga saudara kita masih menunggu, itu sudah tingkat kebijakan antar pemerintah ya. Jadi bagaimana kemudian begitu pemerintah dibuka, insya Allah dia sudah siap untuk flight ke Indonesia dan mengikuti perkuliahan. Karena mungkin teman-teman sudah tahu, tapi saya review lagi bahwa proses perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta di masa pandemi ini dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, kemudian mengkombinasikan antara kuliah offline dan online. Begitu. Oke, terima kasih banyak Bu atas kesempatannya untuk sharing-sharing bersama kita di sini. Dan kalau mau tanya-tanya tentang prodi IPCOM ini bisa langsung hubungin Ibu Khalifah ya di 0858. Saya lupa nih, saya baca ya Bu. 0858 865 335 906. Ya, teman-teman saya tunggu. Siapapun yang mau menanyakan informasi tentang IPCOM bisa langsung ke saya supaya langsung dari sumber pertama ya, untuk pendaftarannya nanti kita bisa bantu dilingkan ke admisi UMY, karena pendaftaran di UMY itu di program studi manapun itu terpadu di bawah koordinasi lembaga admisi ya, atau lembaga pendaftaran Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kami tunggu untuk kalian mencari informasi lebih lanjut tentang IPCOM, dan mohon doanya semoga kita bisa bersama-sama mewujudkan kader yang unggul dan integral dalam penguasaan dakwah maupun ilmu-ilmu komunikasi yang lain. Sampai jumpa pada podcast kita berikutnya ya. Betul. Terakhir nih Bu, kita tagline dulu nih Bu. Itu masih ingat dong Bu ya tagline-nya. Tidak terlupakan. Baik. Oke, kita ucapin bareng-bareng ya Bu. 1, 2, 3. KPI UMY berilmu, beradab, berdaya guna. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe channel YouTube kita di official KPI UMY dan juga Instagram kita ya, ipcom.umy. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.